Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG Transformasi dalam Jabatan Kementerian Agama tahun 2025. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, perkenalkan, nama saya Ismawati, NIM 2541104080358, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 Mapel Guru Kelas MI di LPTK UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto akan melaksanakan praktek pembelajaran di MI Ma'arif 02 Salebu, Majenang, Cilacap di kelas 5 Mapel IPAS bab 2, yaitu rantai makanan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini semangat sekali ya. Umi Marifatul Khairah? Ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Anak-anak, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila ya. Silakan berdiri semuanya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya. Pada pembelajaran minggu lalu, kita sudah belajar tentang ekosistem. Masih ada yang ingat apa itu ekosistem? Oh ya, silakan Mbak Umi. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, betul sekali. Terus, masih ingatkah apa saja komponen-komponen dari ekosistem? Ada yang masih ingat? Oh ya, silakan Mas Irsyad. Ekosistem alami dan ekosistem buatan. Oh iya, betul sekali. Nah, sekarang apa sajakah contoh dari ekosistem alami? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oh iya, silakan Mas Haikal. Sungai. Oh iya, sungai, betul sekali. Sekarang Bu Guru berikan contoh ekosistem buatan. Ada yang tahu ekosistem buatan apa? Oh ya, silakan Mas Asrof. Ya, Sawah. oh ya, sawah, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk semua. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, Bu Guru tanya, sudah siapkah untuk belajar? Sudah. Kalau sudah, silakan sekalian keluarkan alat tulis kalian dulu. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik mampu mengenal dan menganalisis konsep rantai makanan melalui pengamatan dan diskusi sederhana. Yang kedua, peserta didik mampu mengimplementasikan
pemahaman tentang rantai makanan dalam konteks menjaga keseimbangan alam. Yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan hasil pengamatan tentang rantai makanan melalui diagram atau cerita sederhana. Agar pembelajaran kita hari ini lebih semangat, ya, bagaimana kalau kita melakukan tepuk semangat dulu? Sudah siap? Sudah. Tepuk semangat. Semangat. Ya, alhamdulillah hari ini anak-anak semangat sekali. Ya, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Coba Bu Guru mau tanya, di sini adakah yang tahu apa itu rantai makanan? Saya Oh iya, Mbak Zara, silahkan. peristiwa makan dan dimakan. Ya, betul sekali, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan. Ya, marilah anak-anak kita belajar rantai makanan. Kita menyimak dulu video tentang rantai makanan agar pemahaman kita lebih paham tentang rantai makanan. Halo semuanya, sudah siap? Perhatikan baik-baik ya. Hari ini kita akan belajar mengenai rantai makanan, makan dan dimakan. Ayo, siap-siap, kita mulai belajarnya. Jangan lupa berdoa dulu ya sebelum belajar. Pernahkah kamu melihat seekor kucing mengejar tikus atau katak yang menangkap serangga? Nah, itu tadi adalah contoh dari rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan yang terjadi di alam. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Nah, disinilah rantai makanan berperan penting. Rantai makanan adalah urutan perpindahan energi makanan dari tumbuhan hijau atau dikenal dengan produsen ke herbivora. Pemakan herbivora memakan tumbuhan, kemudian ke karnivora memakan daging, dan seterusnya. Setiap makhluk hidup rantai makanan memiliki perannya masing-masing. Komponen rantai makanan yang pertama itu produsen. Makhluk hidup yang dapat tumbuh makanan sendiri biasanya tumbuhan hijau. Mereka menggunakan sinar matahari air dan karbon dioksida menjadi makanan. Ini proses fotosintesis. Komponen rantai makanan yang kedua, konsumen merupakan penting untuk tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga tak harusnya memakan makhluk hidup lain. Konsumen dibagi menjadi beberapa makanan. Konsumen tingkat 1 itu herbivora, memakan tumbuhan. Kelinci, konsumen tingkat 2, karnivora, pemakan daging. Contohnya ular dan katak. Konsumen tingkat 3 itu ada karnivora, pemakan karnivora lain seperti angsa dan singa. Komponen rantai makanan yang ketiga itu pengurai. Makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa organisme mati menjadi zat yang lebih sederhana seperti bakteri belajar. Zat-zat ini kemudian dapat dimanfaatkan kembali oleh produsen. Nah, ini dia rantai makanan. Matahari menghasilkan energi cahaya. Tumbuh menghasilkan makanan dari fotosintesis. Yang produsen. Belalang memakan rumput dengan sebagai konsumen tingkat 1. Katak memakan belalang. Katak berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular memakan katak sebagai konsumen tingkat 3. Orang memakan ular sebagai konsumen tingkat 4. Saat ular mati, jamur pengurai rantai dan mengubahnya menjadi glukosa. Memberi sinar tanah, matahari dan air membuat tumbuh subur. Itulah rantai makanan. Pentingnya rantai makanan. Rantai makanan sangat penting bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup di dunia. Jika salah satu mata rantai terputus, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Misalnya, jika populasi serangga berkurang drastis, maka populasi burung makan serangga juga akan berkurang. Rantai makanan adalah salah satu cara kita untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui rantai makanan, energi dari makanan ini disalurkan dari produsen ke berbagai tingkatan konsumen, sehingga dunia
dihasilkan oleh umuran. Dengan memahami rantai makanan, kita dapat lebih menghargai di setiap makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, sudah paham kan tentang pentingnya rantai makanan? Ini ada beberapa contoh rantai makanan dan ekosistem. Pertama, ekosistem hutan. Sebagai produsen, ada pepohonan. Pohonan menghasilkan daun dimakan oleh ulat. Ulat berperan sebagai konsumen tingkat satu. Ulat dimakan oleh burung. Burung berperan sebagai konsumen tingkat dua. Burung dimakan oleh ulat. Ulat berperan sebagai konsumen tingkat tiga. Berikut ini masih ada contoh makanan pada ekosistem tertentu. Pada rumput berperan sebagai produsen. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang berperan sebagai konsumen tingkat satu. Belalang dimakan oleh kakak. Kakak berperan sebagai konsumen tingkat dua. Kakak dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen tingkat tiga. Ular dimakan oleh elang. Elang berperan sebagai konsumen tingkat empat. Contoh rantai makanan pada ekosistem air tawar. Berperan sebagai produsen ada teratai. Dan teratai dimakan oleh berudu. Berudu berperan sebagai konsumen tingkat satu. Berudu dimakan dengan anak. Anak berperan sebagai konsumen tingkat dua. Anak dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen tingkat tiga. Contoh rantai makanan ekosistem air laut. Produsennya berupa rumput laut atau tanaman yang hidup di dalam laut. Tanaman yang hidup di dalam laut berperan sebagai produsen dimakan oleh penyu. Ikan penyu berperan sebagai konsumen tingkat satu. Ikan penyu dimakan oleh gurita. Gurita sebagai konsumen tingkat dua. Gurita dimakan oleh ikan hiu. Ikan hiu berperan sebagai konsumen tingkat tiga. Sekian video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah tadi kita melihat video tentang rantai makanan, ya, Bu Guru akan jelaskan sedikit tentang rantai makanan biar kamu lebih paham. Ya, rantai makanan adalah urutan perpindahan energi makanan dari satu makhluk ke makhluk hidup yang lain dalam satu ekosistem. Ya, nih rantai makanan tadi dijawab sama Mbak Zara ya, peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nih tadi contoh rantai makanan di sawah. Nih contoh rantai makanan di sawah ya, padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, terus ular dimakan oleh burung elang, burung elang terus mati. Nah, burung elang ini mati diuraikan oleh bakteri menjadi dekomposer. Tadi komponen-komponen rantai makanan ada produsen, ya, tumbuhan atau makhluk hidup yang membuat makanannya sendiri. Bagaimana caranya? Dengan cara fotosintesis. Terus yang kedua, konsumen, yaitu hewan yang memakan makhluk hidup lainnya. Konsumen pun ini terdiri dari beberapa, ada konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Konsumen 1 disebut dengan konsumen primer, ya, yaitu hewan-hewan herbivora atau hewan-hewan pemakan tumbuhan. Contohnya belalang, ya. Terus yang kedua, konsumen sekunder atau hewan-hewan pemakan daging dan tumbuh dan segalanya, yaitu ada hewan karnivora dan omnivora. Contohnya yaitu burung, ular, ya. Terus yang ketiga, konsumen tersier, yaitu pemakan konsumen sekunder atau konsumen kedua tadi. Contohnya burung elang, ya. Yang terakhir, komponen terakhir yaitu dekomposer atau pemakhluk hidup yang menguraikan sisa makhluk hidup lainnya tadi, ya. Terus bagaimana sih Bu Guru cara kita mengidentifikasi rantai makanan yang ada di sekitar kita? Yang pertama caranya dengan mengamati.
Ya. Amati makhluk hidup yang ada di sekitar kita, banyak ya, ada di sawah, bisa di kebun. Yang kedua, mencatat komponen. Ya. Yang ketiga, menyusun urutannya. Tadi urutannya mana yang produsen, mana yang konsumen, dan mana yang dekomposer. Yang selanjutnya, menganalisis dampak. Yang ketiga, menentukan hikmah. Tuh tadi hikmah kita memahami rantai makanan. Apa sih yang kita dapat dari kita memahami rantai makanan? Yang pertama, melatih kepedulian kita terhadap lingkungan. Yang kedua, menjaga rantai makanan. Yaitu berarti menjaga keharmonisan alam untuk kebaikan semua makhluk hidup. Nah ini, oke, siap ya? Nanti Bu Guru setelah ini akan bagi kalian kelompok. Dan kita akan mengerjakan diskusi tugas. Kelihatannya ini masih semangatnya kurang. Boleh tepuk semangat lagi? Ya, tepuk semangat. Semangat. Ya, baiklah. Sekarang Bu Guru bagi kalian menjadi kelompok ya. Silakan untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2. Untuk tanda panah harus sama ya, misalnya pakai yang lungkeng semua. Nah, pakai ini nih Mbak. Ini kan nggak ditulis. Gimana yang dipotong? Ya, ada yang bingung? Halo. Dikumpul di sampahnya nanti. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua? Oke. Kalau sudah selesai semua, siap ya untuk presentasi? Nanti satu persatu kelompok akan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, boleh mulai dari kelompok 1. Silahkan maju ke depan. Di bawah hasil diskusinya ya. Ya. Silahkan. Yuk di sini. Oke. Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke teman-teman dan perkenalkan nama anggota kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rantai makanan. 1. Pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah urutan perpindahan energi makanan dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup lain dalam ekosistem. 2. Komponen rantai makanan di sawah. Produser yaitu padi, konsumen 1 yaitu tikus. 3. Komponen konsumen 2 ular, dekomposer jamur. 3. Komponen terganggu dan alasan. Komponen yang terganggu adalah ular karena tidak memiliki makanan. Cara mengidentifikasi dan kebutuhan alat peraga. 1. Mengamati ekosistem. 2. Mencatat komponen. 3. Menyusun urutan. 4. Menganalisasi dampak. 5. Menemukan hikmah. 5. Hikmah rantai makanan. A. Melatih kepedulian terhadap lingkungan. B. Menjaga keharmonisan alam untuk kebaikan semua makhluk-makhluk. Ya, sudah? Udah. Ya, ini hasil presentasi dari kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Asrof.
Apa fungsi bakteri pada rantai makanan? Oh ya, ternyata kelompok 2 tanya kepada kelompok 1, apa sih fungsi bakteri pada rantai makanan? Silakan langsung menjawab Mbak Umi. Fungsi bakteri pada rantai makanan sebagai dekomposer. Ya, ternyata fungsi bakteri pada rantai makanan itu sebagai dekomposer atau pengurai. Sudah cukup Mas Asraf? Ya, terima kasih. Yuk, tepuk tangan. Oke. Silakan untuk kelompok 1 menutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kembali sudah Ya. pusing banget. Ya, alhamdulillah tadi kelompok 1, 2, dan 3 sudah mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusinya ya. Nah, tadi ada yang tanya dan juga sudah dijawab oleh kelompok masing-masing. Sekarang kita akan memberi materi lagi ya. Pengertian rantai makanan tadi, apa sih rantai makanan? Yuk, apa sih pengertian rantai makanan? Ya, silakan Mbak Zahra. Peristiwa makan dan dimakan. Ya, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Tadi komponen rantai makanan ada produsen, ada konsumen, ada dekomposer. Ya, kita tadi habis diskusi. Nanti tolong sampahnya dibuang ke tempat sampah. Nah, setelah kita sudah belajar rantai makanan, apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan setelah pembelajaran ini? Senang. Terus? Asik. Asik. Terus apa lagi? Menyenangkan. Sebelah sini, apa yang kamu rasakan? Seru ya, ternyata seru. Nah, setelah kita belajar rantai makanan tadi, adakah yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya? Ada yang masih bingung tentang rantai makanan? Saya, Bu. Oh ya, silakan Mas Adit. Bagaimana tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri? Oke, terima kasih Mas Adit untuk pertanyaannya. Nih teman kita ada yang masih bingung. Dia bertanya, bagaimana sih Bu Guru produsen itu memproduksi makanannya sendiri? Ya, ada yang tahu jawabannya di sini? Saya, Bu. Oh ya, Mas Haikal silakan. Dengan melakukan fotosintesis. Ya, betul sekali, dengan melakukan fotosintesis. Tepuk tangan ya. Ternyata rantai makanan itu ada di sekitar kita bisa mengamatinya. Banyak sekali di sawah, di kebun, terus di sungai, ya, di ekosistem itu ada rantai makanan. Kita menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Yuk, siap-siap, sudah siap? Sudah siap semua belum? Oke, silakan. Di tempat duduk, siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.